Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara manahallahu an. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah masjid An-Nizam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda mengikuti acara ini, kita wajib bersyukur kepada Allah. Pada saat ini di awal tahun 1445 Hijriah, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di masjid, tempat yang terbaik di muka bumi. Kita melakukan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan sholat maghrib, alhamdulillah sudah kita lakukan secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan doa awal tahun. Bahkan sebelum matahari terbenam, kita telah membaca doa akhir tahun. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita, maghfirahnya kepada kita, serta berkahnya kepada kita semuanya. Ditambah lagi di awal tahun ini kita lakukan dakwah, suatu amalan yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu, amalan yang dilakukan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam, dilakukan oleh para waliullah, mengajak manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala perbuatan yang tercela, perbuatan dosa dan kemungkaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah masuk 1 Muharram 1445 Hijriah. Pergantian tahun dikaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicara masalah hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim
Di antaranya adalah dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 20. Untuk mendapatkan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun ini kita baca ini ayat. Sebab satu huruf kita baca, 10 kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kebaikan dari Al-Quran yang kita baca, firman Allah yang kita baca, merupakan bekal kehidupan kita untuk tahun ini dan juga untuk kehidupan kita di alam kubur hingga sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya akan baca terlebih dahulu, nanti jamaah tinggal ngikutin aja. Siap? Siap? Tahun baru mesti semangat, ya. Tunjukkan kita ini umat Islam memiliki hamasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Di akhir ayat itu Allah tegaskan wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang sukses. Ada yang mengartikan mereka itulah orang-orang yang menang. Dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 20 Allah berikan item atau persyaratan untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kesuksesan itu bukan terletak pada harta benda yang banyak. Kalau kesuksesan terletak pada harta benda yang banyak, tentu Qarun termasuk orang yang sukses. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Qarun termasuk orang yang terhina. Allah benamkan di lautan merah. Kenapa? Karena hartanya tidak dapat menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat menyebabkan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebabkan dia mau ikut dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kesuksesan terletak pada kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang penuh, tentu Fir'aun termasuk orang yang sukses. Kenapa demikian? Karena dia berkuasa di negeri Mesir. Hitam katanya hitam, putih katanya putih, tidak boleh ada kata yang terbantah. Tapi apakah Fir'aun termasuk orang yang sukses di dalam Al-Quran? Tidak. Fir'aun termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah benamkan di lautan merah. Kalau Qarun dibenamkan di dalam bumi berikut harta bendanya. Kalau Fir'aun dibenamkan di lautan merah. Kata orang Jakarta bilang sampai ngap-ngapan dia, disumpel mulutnya oleh malaikat dengan lumpur yang berada di lautan merah. Kenapa demikian? Karena Fir'aun mulutnya kurang ajar sama Tuhan, nggak tahu diri. Dia adalah makhluk mengklaim diri sebagai Khalik, sampai dia mengatakan, dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Makhluk mengaku sebagai Tuhan, dia mengklaim diri. Kenapa? Karena dia merasa berkuasa. Nggak boleh katanya terbantah. Siapa yang berani melawan akan dipenjara, siapa yang berani melawan akan dibunuh. Bahkan anak-anak yang baru lahir dari rahim ibunya, karena jenisnya laki-laki, dia bunuh melalui instruksi yang dia keluarkan. Zolim nggak? Makanya Allah hinakan Fir'aun. Kalau
Kalau kemuliaan itu, kesuksesan itu terletak pada ilmu yang tinggi, tentu Haman termasuk orang yang sukses. Tapi Allah hinakan dia. Kenapa? Karena ilmunya tidak mengantarkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi sukses itu standarnya adalah bagaimana seorang hamba masuk ke dalam surga. Dia pedagang, dengan dagangannya dia masuk surga, itu sukses. Dia pejabat, dengan jabatannya dia masuk surga, itu sukses. Dia guru, dengan gurunya, dengan pengajarannya masuk surga, itu sukses. Dia petani, dengan sawah ladangnya, dengan bercocok tanamnya, kemudian dia masuk surga, itu sukses. Dia nelayan, dengan aktivitasnya di laut menyebabkan dia masuk surga, itu sukses. Maka dalam kehidupan ini berupayalah mencari upaya bagaimana kita sukses. Nah, Allah kasih tahu ada 3 syarat orang bisa mencapai kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman istilah dalam Al-Quranul Karim. Iman sering disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebab sekarang kita hidup di akhir zaman, orang kafir juga mengklaim diri sebagai orang beriman. Orang kafir dibilang kafir nggak boleh. Makanya kita harus lihat definisi iman itu apa. Iman itu adalah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada rukun iman yang lainnya. Kalau ingin mengetahui ciri orang beriman, silakan lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu penjelasan tentang ciri-ciri orang beriman menurut Al-Quranul Karim. Jadi persyaratan untuk sukses masuk ke dalam surga yang pertama iman. Kalau kita udah paham poin yang pertama ini, kita jaga, kita rawat, kita pertahankan iman kita. Termasuk iman keluarga kita, termasuk iman anak-anak kita, termasuk iman cucu kita. Jaga imannya jangan sampai lepas, jaga imannya jangan sampai nanti digadaikan dalam kehidupan. Sebab kalau imannya lepas, imannya digadaikan, murtad, dia keluar daripada Islam. Ada nggak orang yang model kayak begitu? Ada nggak orang yang model kayak begitu? Kalau ada orang model gitu, pantasnya diapain? Hah? Pantasnya diapain? Bingung jawabannya. Pantasnya didoain biar dapat hidayah, karena dia masih hidup, masih bisa bernafas. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mumpung di awal tahun 1445 Hijriah, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sudah beriman, tingkatkan kualitas iman kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana cara iman untuk naik? Melakukan ketaatan kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah imannya akan meningkat. Yang kedua, poin untuk mendapatkan kesuksesan wa ulaika humul faizun wa hajaru, dia hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah secara lughah, secara bahasa artinya berpindah tempat. Kalau dulu bapak tinggalin di Sumatera, sekarang tinggalnya di Rawasari, itu namanya hijrah. Dulu tinggalnya di Kalimantan, sekarang tinggalnya di Jakarta Pusat, itu namanya hijrah. Dulu tinggalnya di Rawasari, sekarang udah pindah ke Depok, itu namanya hijrah. Secara lughah. Secara istilah dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau SAW bersabda, al-muhajir man hajara manallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya pengen tanya kepada jamaah,
Sebutkan satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa, Pak? Apa? Judi, betul, nggak salah. Terus yang kedua, berzina. Terus apa, Pak? Syirik. Nah, terus apa lagi? Saya yakin kalau diinventarisir satu persatu banyak nih. Untuk jelasnya baca aja Al-Quranul Karim 30 juz, 114 surat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh." Kata Allah, jauhi oleh kamu. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, sedikit atau banyak hukumnya halal apa haram nih? Haram atau halal? Halal atau haram? Cerdas. Kok Ustaz bilang cerdas? Ya, orang kalau cerdas dibolak-balik pertanyaan jawaban masih benar. Jadi yang namanya khamar itu haram. Oh, ini kan buat ngangetin badan musim hujan, apalagi dia tinggal di Eropa atau di Amerika. Untuk ngangetin badan seloki dua loki aja boleh-boleh aja. Beragama jangan kaku-kaku banget dah. Jangan saklek-saklek banget. Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang. Maha Pengasih Penyayang tapi mabok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk khamarnya, walaupun dibungkus dengan teh manis misalkan logonya, itu tetap haram. Jadi jangan terpengaruh dengan bungkusannya, dengan botolnya, dengan tempatnya. Selama substansinya haram, tetap haram. Sama juga babi. Kemarin-kemarin ini kan ada komentar yang haram itu adalah babi hutan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Timur Tengah, di Arab, di Mekah nggak ada babi hutan. Jangankan babi hutan, hutannya aja nggak ada. Tapi begitulah orang berkomentar untuk meragukan kaum muslimin. Yang namanya babi, mau babi hutan, mau babi kota, mau babi ngepet juga, itu hukumnya haram. Oh, sekarang kan babinya udah jinak, bisa dimandiin, giginya dibersihin, mandinya pakai sampo, pakai sabun. Apa statusnya berubah jadi halal? Tidak, karena substansinya haram. Ini pentingnya kita ngaji, saudara, biar kita memiliki pendirian yang tegas, sikap yang tegas berkaitan yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, dan kita berpihak kepada yang halal. Jadi orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dia mabuk-mabukan, sekarang dia tinggalkan, masuk tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kalau dia dulu suka berjudi, apapun bentuk judinya, mau domino, mau main remi, mau gaple, mau kasino. Kalau dulu SDSB, Porkas, yang namanya judi, walaupun namanya beda-beda, tetap haram, saudara. Kalau kita benar-benar ingin hijrah, tinggalkan itu semua. Narkoba tinggalkan itu semua, judi kita tinggalkan semua, syirik kita tinggalkan semua. Al-muhajir man hajara manallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Maka saya menyerukan kepada kaum muslimin, muslimat, nih ngomong-ngomong suara saya sampai keluar nggak nih? Apa cuma di dalam aja? Hah? Di dalam, berarti dakwah kita nggak keluar dong nih. Hah? Tapi ini live streaming langsung. Apa rekaman aja? Rekaman, nanti di share. Jadi kita dakwahkan, kita sampaikan kepada umat.
Kalau tahun lalu kita melakukan kemaksiatan, sekarang mari kita melakukan ketaatan. Kalau dulu kita teler-teleran, mabuk-mabukan, tinggalkan itu semua. Kita udah masuk tahun baru, bertambah tahun, berkurang usia kita, berkurang jatah kita hidup di dunia. Artinya apa? Kita bakalan mati semua. Maka ada satu ungkapan, kalau dulu jahiliyah, sekarang Islamiyah. Kalau dulu dia biadab, sekarang dia beradab. Kalau dulu dia mentalitas bajingan, sekarang mentalitas ajangan. Kalau dulu dia perilaku buaya, nggak bisa lihat daun muda, sekarang perilakunya buaya. Kalau dulu dia jarang ke masjid, dia sekarang rajin ke masjid. Kalau dulu dia jarang baca Quran, sekarang dia rajin baca Quran. Kalau dulu dia pelit, bin kikir, bin bakhil, bin sampili, bin ceke, bin medit, bin koret, masuk tahun baru Islam 1445 Hijriah, dia makin dermawan. Anak yatim disantunin, janda juga disantuni, fakir miskin disantuni, mustadafin disantuni, dibantu. Dan itulah amalan yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah SAW. Makanya ada satu hadis mengatakan, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah adalah item poin menyebabkan orang itu sukses, menang. Kalau tidak ada hijrah Rasulullah SAW, tidak akan terjadi perang Badar. Kalau tidak terjadi hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, tidak akan terjadi perang Uhud. Perang Badar tahun kedua hijrah, perang Uhud tahun ketiga hijriah. Kalau tidak ada peristiwa hijrah, tidak akan ada yang disebut dengan Futuh Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Futuh Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang telah mengepung kota Mekah dari berbagai macam penjuru dengan generasi sahabat. Dan ketika membebaskan kota Mekah, Rasulullah SAW menunjukkan akhlakul karimah. Ada satu ungkapan, siapa yang berlindung di Ka'bah aman, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman, siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing aman. Tidak ada pembantaian, tidak ada pemerkosaan, tidak ada balas dendam. Padahal Rasulullah SAW diusir dari kampung halamannya, akan dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Bahkan dibuat sayembara untuk mengejar Rasulullah SAW, menangkap Rasulullah SAW hidup ataupun mati. Lihat bagaimana zolimnya penguasa musyrikin Quraisy pada saat itu. Tapi ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, aman. Ini akhlakul karimah. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini mentalitas pemenang, saudara. Makanya perlu ada pengajian, perlu ada tarbiyah, perlu ada tablik, perlu ada pendidikan agar mentalitas pemenang itu dapat berwujud nantinya. Bukan ketika menang kemudian melakukan pembumi hangusan, kemudian pembantaian, kemudian pembakaran, pemerkosaan. Itu bukan mentalitas pemenang menurut Al-Quranul Karim. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis, tampillah dia sebagai mentalitas pemenang yang meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada pembantaian, mutilasi, pencincangan tubuh orang-orang salib pada saat itu. Tidak ada. Bahkan dia ingin keluar dari Baitul Maqdis, nggak punya ongkos, dikasih ongkos oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika tentara salib menguasai Yerusalem atau Baitul Maqdis, umat Islam dibantai, dibunuh, disembelih sampai darah umat Islam menggenangi bumi Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan semata kaki, ada yang mengatakan sebetis darah umat Islam. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis, tidak.
Kenapa? Karena teladan hidupnya Rasulullah SAW yang telah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian membentuk generasi Qur'ani, kemudian membebaskan Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah, dan itu diteladani oleh Panglima Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan Muhammad Al-Fatih ketika dia membebaskan Konstantinopel, pusat kekuasaan Nasrani pada saat itu, tidak ada pembantaian, saudara. Tidak ada mutilasi, tidak ada balas dendam. Mereka bersembunyi di Hagia Sophia. Wanita-wanita Konstantinopel, rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Kalau dilihat cakep, Pak. Apalagi kalau dia begini-begini, ya, bisa goyang juga, ya, hati seorang laki-laki. Tapi tidak menyebabkan balas dendam. Dilindungi oleh Muhammad Al-Fatih. Bahkan sebagai bukti bagaimana adab seorang pemimpin Islam, sampai sekarang itu gereja Hagia Sophia masih ada berdiri tegak di Istanbul, Turki, dan sekarang tetap menjadi tempat ibadah, yaitu tempat sholat. Nggak dibakar, Pak, nggak diratain sama tanah. Ini perlu saya sampaikan supaya wawasan kita luas, sebagai argumentasi bagi kita. Islam tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Karena ada juga orang mengatakan hati-hati sama umat Islam, dituduh teroris, kemudian dituduh apalagi ekstremis, dituduh macam-macam, sehingga umat Islam jadi khawatir, dia jadi takut dia untuk menunjukkan keislamannya. Sampai ke masjid pun dia takut, saudara. Padahal masjid itu rumah Allah, masjid itu tempat orang soleh, masjid tempat orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid tempat orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan orang yang sering ke masjid, hati-hati dengan orang yang mengaji. Ini omongan apa? Isu apa yang ditebarkan? Inilah menunjukkan hasadnya, sakitnya hati mereka, benci kepada Islam dan umat Islam. Peristiwa mengajarkan kepada kita, peristiwa hijrah mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlakul karimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peristiwa hijrah, sahabat Rasulullah SAW ikut serta. Karena hikmah dari hijrah itu menegaskan keimanan seorang muslim. Makin mantap keimanannya kepada Allah, makin cinta dia kepada Rasulullah SAW. Belum Rasul sampai ke kota Madinah, itu penduduk Madinah hampir tiap hari dia menanti kedatangan Rasulullah SAW. Dia panjat itu pohon korma, dilihat dari kejauhan, udah datang belum Rasulullah SAW. Begitu cintanya mereka. Disambut datangnya Rasulullah SAW. Dan perjalanan Rasulullah SAW jangan kita bayangkan seperti kita melakukan umrah atau haji tahun ini atau zaman sekarang. Kalau sekarang perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan bis itu mungkin 5 jam udah sampai ke Madinah. Apalagi sekarang ada kereta cepat cuma 2 jam, Pak. Duduk yang manis kita, tempatnya ber-AC, dengan kecepatan yang begitu kencang, sampai di Madinah itu cuma 2 jam. Dulu perjalanan Rasulullah SAW sampai seminggu, sampai sepekan. Dan itu pun jalannya bukan jalan yang normal. Dia harus cari jalan-jalan, kalau kata orang Jakarta bilang, jalan yang nggak pernah ditapaki oleh manusia. Kenapa? Karena dikejar oleh musyrikin Quraisy. Musim panas, bebatuan, pasir, suatu kondisi yang begitu hebat, suatu kondisi yang begitu berat, tapi dilalui oleh Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang kedua pelajaran dari hijrahnya Rasulullah SAW, tumbuhnya semangat pengorbanan. Jadi kalau kita pengen hijrah, kita harus ada sikap pengorbanan, terutama mentalitas kita. Terutama yang kemarin-kemarin melakukan maksiat, melakukan dosa, sekarang udah ke masjid, jangan gede ambek. Yang repotnya, walaupun dia badannya kekar, walaupun dia laki, kadang-kadang ada gede ambek juga. Saya pernah dapat cerita, memang cerita ini udah lama. Ada preman dapat hidayah dari Allah karena mendengarkan pengajian. Makanya tadi saya tanya, ini suara sampai keluar enggak?
Karena kalau sampai keluar, itu yang lagi nongkrong-nongkrong juga dengerin dakwah kita. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, kita bukan mencela, menghujat, nggak boleh kita lakukan hal itu. Nah, ini cerita dia dapat hidayah dari Allah. Akhirnya apa? Dia datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, ini yang fatalnya orang masjid nggak bijaksana, bawaannya curiga. Ketika ini preman datang ke masjid, Anda kan tahu sendiri kalau preman gayanya gimana, stylenya bagaimana, bentuk tubuhnya gimana. Ini yang di masjid juga kurang adab lagi. Tumben lo ke masjid dulu, kemana aja? Ini permen gede ambek lagi. Gue jadi serba susah nih. Datang ke masjid disindir, nongkrong dikata-katain. Kalau gitu udah gue balik lagi dah ke habitat gua katanya. Nongkrong lagi dia. Kalau dia nongkrong temennya apa? Minuman khamar. Nah, yang salah siapa dalam hal ini? Terus terang saya katakan pengurus masjid yang salah. Orang yang udah di masjid yang salah. Kenapa? Karena mentalitasnya suka mencela. Harusnya apa? Disambut. Ketika kita lihat nih, dia biasa nongkrong nih, dia biasa preman, dia pengen hijrah, kita sambut, marhaban bihudurikum, welcome, selamat datang saudaraku. Silakan pilih saf yang mana, posisi yang mana. Ini masih banyak tempat yang kosong nih. Kalau perlu kita suruh dia di depan. Habis itu bisikin, ini pesan saya nih, nanti habis sholat jangan pulang duluan ya. Emang ada apa bang? Lu kelihatannya belum makan nih. Mau kebuli, mau nasi rames, nasi ulam, nasi uduk, nasi pecel atau apa? Terserah bapak aja dah. Dia punya handphone, keluarin handphonenya. Dia kontak temennya, bro, lu cepet datang ke masjid dah. Habis sholat kita makan kebuli nih. Daripada kita nongkrong, makanan paling tinggi kuaci. Banyak nyamuknya lagi. Ini tempat ber-AC bro. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sambut, kita layani mereka dengan hikmat, yakinlah masjid akan makmur, masjid akan aman. Kok Ustaz bisa bilang aman? Premannya udah ke masjid, anak buahnya mau ngacem-ngacem, dikemplang sama bosnya. Coba-coba sendal jamaah masjid hilang, sepatu jamaah masjid hilang, itu akan dicari tuh yang mencuri. Nah, ini namanya kita harus perhatikan masalah hijrah. Jadi orang hijrah pun juga dia harus ada pengorbanan, harus siap mental, harus kita support, harus kita dukung, harus kita perlakukan mereka secara baik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang harus kita perhatikan juga bahwa hijrah ini mengajarkan kita untuk berukhuwah. Bagaimana Rasulullah SAW mempersatukan Muhajirin dan Ansor, bagaimana Rasulullah SAW mempersatukan Aus dan Khazraj, bagaimana Rasulullah SAW mempersatukan suku-suku yang ada di Madinah. Maka momentum hijrah adalah momentum yang sangat tepat. Makanya kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada pengurus masjid yang telah mengadakan acara semacam ini. Saya yakin, hakul yakin yang hadir di tempat ini sukunya beda-beda. Betul nggak? Ada Betawi nggak? Ada orang Sunda nggak? Ada orang Jawa nggak? Ada orang Padang nggak? Alhamdulillah kita berkumpul. Dari tadi saya perhatikan nggak ada ribut, nggak ada tarik-tarikan mukena ibu-ibu walaupun berbeda warna mukenanya. Kenapa? Karena kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang dilakukan oleh generasi sahabat. Nah, yang ketiga, item yang menyebabkan orang itu mendapatkan kesuksesan atau kemenangan adalah wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tegaskan fi sabilillah? Karena ada juga penegaskan fi sabilit taghut. Orang-orang tidak suka kepada Islam, dia bersungguh-sungguh di jalan setan. Taghut itu ada yang mengartikan setan. 24 jam waktu yang Allah berikan digunakan untuk bagaimana berupaya menghancurkan Islam dan umat Islam. Dia benci kepada Islam dan umat Islam. Maka dia buat skenario, dia buat agenda-agenda, dia buat makar untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan Islam. Apa bisa mereka menghancurkan Islam? Tidak bisa, saudara. Karena Islam itu yang punya Allah.
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memunculkan agama Islam ini ke permukaan, sehingga dia bersinar sampai ke penjuru dunia, sampai ke berbagai macam tempat. Alhamdulillah Islam saat ini ada. Anda ke Amerika, Islam ada. Anda ke Eropa, Islam ada. Anda ke Afrika, Islam ada. Anda ke Australia, Islam ada. Anda di Asia juga ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya Islam ini Allah. Kita ini cuma pemeluk aja. Maka tugas kita adalah beribadah, mengamalkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ketika kita berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, kita harus berkorban dengan harta kita dan jiwa kita. Dan itu yang dilakukan oleh generasi sahabat. Suhaib bin Sinan, dia seorang pedagang. Ketika dia akan hijrah ke Madinah, dia selesaikan dulu urusan perdagangannya. Utang piutangnya diselesaikan dulu. Jadi utang orang tuh nggak dibawa kabur ke Madinah sebagai modal perjuangan, tidak. Kalau urusan utang piutang walaupun dengan orang kafir harus dilunasi, saudara. Apalagi sesama orang muslim, sama orang beriman, itu harus dilunasin. Jangan Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutang, dia beli motor dulu. Dia beli kulkas dulu, dia beli TV dulu. Harusnya dia selesaikan utang piutangnya. Dan saya perlu jelaskan, tidak akan masuk surga orang yang masih memiliki utang piutang, termasuk orang yang mati syahid. Itu akan tertunda dia masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena dia harus selesaikan utang piutangnya terlebih dahulu. Bayangkan oleh kita, orang yang mati syahid, mati yang begitu mulia, menyebabkan tertunda masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau orang yang matinya biasa-biasa aja? Jadi mulai hari ini nih, setelah mendengarkan dakwah saya yang punya utang, bayar utangnya. Jangan ketika ditagih marahan dia. Lo kayak nggak percaya aja sama gua bayar utang lo, tapi kapan? Tar, cuman tar aja. Tidak ada inisiatif untuk membayar utangnya. Kalau benar dia serius, dia punya adab, dia cicil dong. Misal utangnya berapa? 50 juta, ya cicil sebulan 1 juta. Kalau nggak bisa 1 juta, dia 500.000. Nggak bisa 500.000, 100.000. Kemudian dicatat, tapi konsisten. Kita ngomong sama orang yang memberikan utang. Jangan kita diam-diam aja sampai ganti nomor handphone lagi. Dikontak nggak nyambung, didatengin nggak ada. Padahal dia umat Nabi Muhammad SAW dan Rasul tidak mengajarkan semacam itu. Momentum hijrah, mari kita tunjukkan akhlakul karimah. Ini masalah muamalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair, maka ketika dia meninggalkan kota Mekah, dia dihadang oleh musyrikin Quraisy. Kemudian apa? Kemudian hartanya diambil sama musyrikin Quraisy. Dia nggak bawa apa-apa ke Madinah. Berkaitan dengan itulah Allah turunkan firman-Nya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian manusia yang mengorbankan jiwanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Suhaib bin Sinan, ya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 207. Itulah asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 207. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terdengar suara azan, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ulangi lagi, kalau kita ingin sukses, ingin mendapatkan kemenangan, yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah kita berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah limpahkan rahmatnya untuk kita, Allah limpahkan maghfirahnya untuk kita, Allah berikan keberkahan kepada kita, dan Allah bimbing kita, Allah jaga kita dari setan yang terkutuk, pandangan mata yang jahat, binatang melata yang membunuh, dan Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.